recording tuh. Nyambung lagi. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan ke-12, di mana di pertemuan ke-12 ini saya akan membahas mengenai model bisnis digital. Di mana di situ bagaimana cara perusahaan itu memanfaatkan teknologi digital seperti internet, kemudian AI, juga data untuk menciptakan nilai atau value, kemudian memberi interaksi dengan pelanggan dan mendapatkan penghasilan secara online yang tentunya berfokus pada inovasi, juga jangkauan global, dan tentunya pelanggan yang dapat dipersonifikasi melalui data. Saya akan share materi terlebih dahulu. Ini nggak bisa. Bisa aja. Dampak akan saya dong. Dampak asal saya. Jadi model bisnis digital, yaitu pengertian bisnis digital merupakan bisnis canggih yang tentunya memanfaatkan teknologi informatika dan komputer. Di sini model bisnis digital itu telah merevolusi cara perusahaan dalam beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian juga di situ ada perkembangan teknologi digital melalui yang bisa dilakukan oleh perusahaan di dalam tentunya mencapai skala baru, kemudian juga untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan juga tentunya menawarkan pengalaman yang lebih personal. Contoh-contoh bisnis model digital yang umum kemarin sudah kita bahas ada e-commerce, yaitu penjualan produk dan layanan secara online yang melalui platform seperti website dan aplikasi mobile. Kemudian ada subscription service, yaitu yang memberikan akses berkelanjutan ke produk atau layanan dengan biaya bulanan atau tahunan. Kemudian ada marketplace, yaitu yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual seperti platform e-commerce ataupun platform jasa lainnya. Kemudian perkembangan bisnis digital tentunya tidak lepas dari internet, yaitu yang membuka social network bisnis dan bertransaksi secara online. Kemudian selama ini ada perkembangan AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence yang dimana kedepannya itu dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, ini yang mungkin ada sedikit ancaman bagi kita manusia yang tentunya yang tanpa memiliki skill ya, itu akan sedikit terancam dengan adanya AI ini. Kemudian yang ketiga yaitu disrupsi, yaitu pendorong pelaku bisnis untuk berinovasi. Artinya begini, disrupsi itu karena kan dunia ini dalam keadaan uncertainty atau ketidakpastian, khususnya perkembangan politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Tetapi yang berkembang secara pesat justru teknologi. Nah, ini makanya bagaimana caranya istilahnya para pelaku bisnis ini bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bagaimana mereka berinovasi di dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian tentu saja ada big data, yaitu sarana bisnis untuk memperluas skala bisnis, operasi,
maupun pemasarannya. Nah, kemudian jenis-jenis model bisnis digital sesuai dengan perkembangan digital itu memunculkan banyak model bisnis baru yang tentunya semakin beragam dan adaptif. Dengan berbagai teknologi yang istilahnya seperti pembayaran online, kemudian model langganan, dan lain sebagainya, tentunya itu membuat bisnis juga mengeksplorasi peluang-peluang lain di dunia digital. Dan bisnis pun bisa juga mendapatkan keuntungan dengan lebih modern dengan menggunakan satu atau berbagai macam model bisnis digital seperti layaknya startup ya. Startup itu beberapa waktu yang lalu memang sempat booming gitu ya. Nah ini jadi jenis-jenis model bisnis itu bisa seperti startup nih tadi. Kemudian model bisnis yang bagus merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnis dan tentunya model bisnis ini seringkali muncul dari adaptasi model bisnis lama yang adaptif di era digital. Dan tentunya terdapat banyak jenis model bisnis dalam dunia digital. Tetapi secara sederhana di sini kita akan membahas hanya 9 saja, 9 model bisnis yang tentunya bisa nanti membuka wawasan para calon pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam mereka melakukan kegiatan bisnisnya secara digital. Yang pertama yaitu brokerage atau marketplace, yaitu model bisnis yang pada intinya itu menghubungkan penjual dengan pembeli pada satu tempat. Dan brokerage ini atau lebih modern disebut sebagai marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan pengguna platform. Karena saya belum masuk ke siapa jadi belum bisa. Sebentar. Marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan, kemudian juga komisi penjualan maupun jasa iklan untuk penjual secara langsung ya. Dan model bisnis juga mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Contohnya yang paling umum di negara kita yaitu seperti Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian Bukalapak, kemudian ada apa ya? Banyak sekali yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua itu advertising. Ada saya di grup aja ya. Kemudian yang berikutnya itu advertising, yaitu model bisnis yang menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media. Kemudian juga dalam digital sering disebut pemilik media itu mempunyai model bisnis advertising, yang tentunya mereka menyediakan iklan secara langsung ke platform, kemudian juga mengandalkan banyaknya pengguna yang bisa diberi iklan. Sudah saya di grup. Contoh perusahaan yang menggunakan model ini yaitu Google dengan Google Ads, kemudian Facebook dan Instagram dengan Facebook Ads, serta beberapa marketplace seperti Shopee dengan Shopee Iklanku. Kemudian yang ketiga yaitu infomediary, di mana model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan tentunya bernilai. Dan model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Dan model ini juga mengandalkan kualitas dari kurasi informasi yang disediakan. Karena apa ya? Karena semakin berkualitas atau bermanfaat bagi pencari informasi mengenai keadaan bisnis,
maka akan semakin berkualitas atau bermanfaat dan tentunya akan mahal harganya yang bisa ditawarkan. Contohnya perusahaan yang memakai model bisnis ini misalnya Kompas dengan kompas.id atau Bloomberg dengan Bloomberg Terminal. Kemudian ada Merchants. Merchant itu model bisnis yang sama seperti model bisnis yang sudah ada sebelum di era digital, namun perbedaannya terletak pada pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasaran, dan tentunya model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya itu manufaktur. Manufakturer yaitu di sini model bisnis yang sama dengan sebelumnya, tetapi di sini memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis itu lebih efisien dan efektif. Dan tentunya model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dibuat. Karena apa? Karena manufakturer ini dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimilikinya. Kalau selama ini mungkin kita berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sama ya istilahnya yang memang membutuhkan produk mereka, tetapi dengan adanya teknologi digital, manufakturer ini bisa langsung ke konsumen yang mereka inginkan. Dan affiliates ini model bisnis yang menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Dan tentunya model bisnis ini membayar komisi apapun jika tidak ada penjualan atau aksi konversi apapun yang terjadi. Biasanya affiliate ini eh, sering digunakan khususnya kayak apa perusahaan-perusahaan asuransi, karena kan memang mereka bagaimana caranya bisa mencari calon konsumen agar misalnya konsumen ini benar-benar baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka menggunakan affiliates ini. Affiliates ini biasanya nanti iklannya bisa bersambung dari kan biasanya kalau affiliate itu dari si perusahaan menyediakan bentuk iklan yang nanti bisa diiklankan oleh si afiliator ini tadi dengan cara mereka mengcopy paste iklannya. Setelah diiklan, kemudian nanti mereka tinggal mau biasanya ada media-media yang memang digunakan untuk para affiliate ini, khususnya Instagram, kemudian Facebook, kemudian lagi Telegram. Sebenarnya tiga aplikasi ini yang sering digunakan oleh para affiliates. Kemudian berikutnya itu community, yang yaitu model bisnis yang mengandalkan komunitas yang aktif dan engagement yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari model bisnis community itu bisa dengan biaya langganan, kemudian jasa iklan, berjualan langsung ataupun lainnya. Nah, karena ini kan berupa sebuah komunitas ya, komunitasnya otomatis kan mereka bisa apa ya istilahnya. Nanti di dalam komunitas mereka itu istilahnya para uh, reseller atau agen atau subagen itu nanti akan saling bersaing antar mereka dalam menawarkan produknya. Dan tentunya biasanya nanti si pemilik bisnis ini memberikan rewards yang tentunya sangat menarik. Misalnya dengan menciptakan target market yang harus mereka capai. Kalau istilah kalau selalu melalui digital jarang ya yang mereka mengatakan targetnya itu bulanan. Biasanya mereka mentargetkan per 3 bulan sekali. Seandainya nanti para reseller, para agen, para subagen ini bisa mencapai target 3 bulan sesuai dengan apa yang diinginkan, syukur-syukur malah lebih, mereka pasti akan mendapatkan bonus dari si pemilik bisnis. Brand subscription, yaitu modal bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Jadi semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan. Contohnya yang menjalankan model seperti ini yaitu Netflix, kemudian Spotify dan lain sebagainya. Bahkan kita pun melakukan perkuliahan ini juga menggunakan subscription, meskipun durasinya 1 menit ya, minimal 1 menit yang harus dilakukan, tetapi inilah yang nantinya menjadikan masukan pendapat kepada kita mengenai subscription ini. Kemudian utility atau on demand, yaitu model bisnis yang membebankan biaya sesuai dengan layanan yang digunakan.
kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan tentunya. Contohnya seperti Gojek, Grab, Maxim atau Match.Rate yang tentunya mereka memang bisa kegunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dan pada praktiknya model bisnis digital seperti ini dipakai secara bersamaan untuk memperkuat ekosistem digital yang dimiliki. Misalnya community, infomediary tadi, kemudian subscription juga banyak sekali dipakai menjadi dasar model bisnis perusahaan dengan media modern. Nah, selain itu, model bisnis ini juga menjadi sangat adaptif dengan perkembangan agar konsumen itu menjadi lebih nyaman. Karena kalau eh, biasanya mereka selalu menetapkan hal-hal yang mungkin melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang mereka tawarkan sehingga nanti konsumen itu akan merasa nyaman dengan tawaran yang diberikan oleh pemilik bisnis ini, khususnya layanan jasa-jasa layanan ya. Kemudian bentuk-bentuk bisnis digital itu ada distribusi digital, kemudian ada pasar digital, kemudian juga ada konten digital. Karena kan sekarang itu istilahnya apa ya? Banyak orang yang misalnya menawarkan produknya dengan cara mendistribusikan secara distribusi digital di pasar digital dan tentunya mereka menggunakan konten-konten yang tentunya berusaha semenarik mungkin agar konsumen ini eh, membeli produk yang mereka tawarkan. Ide keberhasilan bisnis digital yang pertama yaitu pastinya transparansi, untuk transportasi online, yaitu membuat bepergian itu menjadi lebih mudah. Sekarang banyak ya saya apa aplikasi-aplikasi transportasi online yang bisa kita manfaatkan karena yang kebetulan yang pertama kali muncul di negara kita itu Gojek sehingga Gojek itu bisa dikatakan sebagai leadernya meskipun sekarang banyak pesaing-pesaing yang muncul yang tentunya tidak kalah dalam mereka memberikan pelayanan maupun harga yang mau bersaing dengan Gojek. Sehingga kenapa Gojek bisa dikatakan sebagai leader? Karena Gojek awalnya kan hanya menawarkan transportasi antar jemput orang. Jadi begitu banyak bermunculan yang sama, yang sejenis, contohnya Grab, kemudian Maxim, Match.Rate, banyak sekali ya. Akhirnya apa? Gojek ini mereka berinovasi dengan cara eh, bisa antar jemput berupa barang, kemudian berupa kuliner, akhirnya apa? Gojek Food dan lain sebagainya. Tetapi itu tetap masih diikuti oleh pengikutnya. Nah, makanya ini dikatakan Gojek ini sebagai leadernya di pasar gitu untuk masalah bisnis digital mengenai transportasi online. Dan e-commerce itu menjadikan belanja itu mudah karena seperti kita alami pada saat kemarin pandemi COVID kita kan memang untuk kita bisa keluar dari rumah itu ada pembatasan kan pembatasan kita agar apa ya kita tidak mudah tertular atau kita seandainya kita yang terkena virus COVID ini kita tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, karena adanya pembatasan ini otomatis kita mau melakukan eh, pembelian ataupun penjualan itu sangat terbatas sekali sehingga muncullah e-commerce atau marketplace yang pertama kali kemudian muncul e-commerce dan e-business. Nah, ini kita akhirnya apa? Karena kebiasaan kita akhirnya sampai sekarang kita tergantung dengan hal ini karena banyak sekali yang mereka yang menyediakan apa ya belanja secara online ini dan memudahkan kita hanya scroll-scroll apa yang kita inginkan kemudian begitu sesuai kita langsung ada tanda jadi beres tinggal tunggu barang kita terima. Nah, ini ide keberhasilan bisnis digital itu sangat-sangat apa ya sangat sangat membantu kita dalam tentunya berkreasi dan berinovasi. Kemudian digital agency yaitu membantu bisnis go online. Karena pada saat awal teknologi digital ini sudah apa ya sudah muncul, tetapi ternyata kan kita mungkin masih stagnan saja karena pada saat itu saya masih ingat beberapa orang itu hanya bisa menawarkan produknya itu hanya melalui Facebook. Jadi
Tetapi karena tiba-tiba Facebook itu memberikan batasan, kalau misalnya digunakan untuk bisnis, akhirnya kan kena cas yang lumayan tinggi ya. Akhirnya orang yang bisa paham mengenai digital, mereka langsung membuat digital agency. Tujuannya untuk apa? Agar pebisnis ini mereka mudah dalam mendistribusikan produknya. Maka muncullah e-commerce, muncullah itu tadi Tokoku, Hey Toko dan lain sebagainya. Banyak yang dimunculkan oleh para pebisnis sehingga pilihan-pilihan ini yang memudahkan para konsumen untuk mengkonsumsi produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian digital media, saya katakan tadi ada startup yaitu yang menjadi hiburan di era informatika. Karena apa ya? Digital media ini mungkin yaitu tadi salah satu semula memang mereka disediakan untuk menghibur kita yang mungkin jenuh jenuh karena kita harus ada di rumah terus tanpa bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka menciptakan hiburan-hiburan yang sangat menarik melalui Facebook, Instagram, kemudian Line, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata digital media ini justru yang banyak dimanfaatkan oleh orang untuk mendapatkan penghasilan. Karena dengan cara mereka membuat konten, dengan cara mereka membuat eh, yang sekarang katanya hanya kita melihat scroll-scroll melihat di Instagram aja kita bisa mendapatkan eh, apa penghasilan ya. Jadi ini yang diharapkan oleh eh, penyedia digital media ini sehingga apa ya masyarakat kita itu akan semakin melek teknologi khususnya mengenai teknologi digital. Kemudian bisnis digital ini kemudian ada pasar digital. Nah, apa itu? Kemudian bagaimana perbedaan dengan pasar konvensional? Nah, perkembangan pasar semula dari tradisional, kita yang harus datang ke tempat becek, kita harus apa ya? ber Kalau kita mau mencari suatu produk yang benar-benar itu mungkin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus rela pagi-pagi datang ke pasar tradisional hanya untuk mencari produk yang kita cari tadi. Sekarang begitu ada perkembangan, kemudian ada muncul pasar modern, dikemas sedemikian rupa, di mana di situ membuka sebuah outlet atau sebuah toko yang tentunya ini membutuhkan tempat yang membutuhkan lokasi yang tentunya harus harus apa ya harus bisa tahan bahkan meskipun sekarang di era digital pun pasar modern ini masih ada juga karena apa mereka memang tujuannya untuk menyediakan orang-orang yang mungkin masih buta mengenai teknologi digital sehingga pasar modern ini meskipun apa ya berupa jual sayuran dan lain sebagainya, tetapi mereka benar-benar menawarkan kepada konsumen tentang produk mereka yang benar-benar berkualitas tinggi. Sehingga orang akan datang ke pasar modern ini pun juga nggak apa ya nggak merasa rugi meskipun mungkin harganya jauh lebih tinggi dibanding di pasar tradisional. Kemudian eh, perkembangan berikutnya itu setelah ada pasar modern kemudian ke pasar digital. Nah, pasar digital ini yang memudahkan kita tadi, kita hanya dari rumah tinggal scroll-scroll, klik sesuai dengan apa yang kita inginkan, barang akan datang sendiri. Tetapi pasar digital ini meskipun sekarang sudah ada perubahan, tetapi ya masih banyak juga yang mereka apa ya memberikan layanan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena kadang-kadang ada juga yang barang tidak sesuai kemudian kadang-kadang produk cacat yang dikirim atau bahkan mungkin tidak dikirim sama sekali. Nah, ini masih yang harusnya memang trust antara penjual dan pembeli ini memang harus harus apa ya harus benar-benar terjalin meskipun sudah ada sistem COD bisa membayarnya secara langsung pada saat barang itu kita terima, tetapi tetap tidak menjamin barang yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kan ya itu tadi karena kenakalan-kenakalan bisnis yang mungkin yang harus harus apa ya harus ada undang-undang khusus yang melindungi konsumen agar tidak semakin banyak yang menipu melalui pasar digital ini.
Kemudian perbedaan antara pasar konvensional dengan pasar digital ditinjau dari perspektif pembeli, yaitu faktornya ada produk price. Tentunya kalau di pasar konvensional tinggi sekali, ya karena mereka membayar tempat, kemudian biaya distribusi barangnya ke tempat mereka, gitu kan. Nah kalau pasar digital dikatakan rendah karena apa? Karena kan mereka kan hanya menawarkan berupa gambar, gitu kan. Nah begitu nanti udah ada transaksi oke, baru dikirim barangnya. Jadi mereka tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan dan lain sebagainya. Mereka tinggal klik sampaikan barang langsung dikepak dikirim, sudah selesai seperti itu. Meskipun juga ada beberapa yang membuka toko, gitu kan, membuka toko, tapi dia menawarkan secara digital juga. Tapi ya itu tadi, mereka mungkin berpikirnya begini, dengan saya membuka toko, apa salahnya kalau ada orang yang datang ke tempat saya untuk membeli secara langsung? Iya, seperti itu. Kemudian short cost, biaya untuk mencari tentang produk itu. Pasar konvensional tinggi sekali. Kenapa dikatakan tinggi? Karena kita butuh datang ke tempatnya, butuh mencari, butuh apa ya? Butuh perjalanan menempuh waktu yang tidak mudah. Misalnya di toko A tidak ada, otomatis kita ke toko yang lainnya, atau kalau mereka memiliki cabang biasanya mengatakan coba cari aja di ini, atau kalau mereka yang berbaik hati mengatakan coba ya Bu, ya saya tanyakan di cabang terdekat, kalau ada nanti biar diantar ke sini. Nah ini biayanya sangat tinggi. Nah seperti itulah short cost itu tadi. Nah kalau pasar digital murah karena apa? Kita pokoknya ya tinggal scroll-scroll aja kan, tidak membutuhkan biaya yang sangat tinggi, kita tidak harus pergi kemanapun gitu. Dan risk cost-nya ada economic risk, ada performance risk, ada personal risk. Nah, ini kalau konvensional memang rendah ya, karena kan risiko ekonomi itu kan kalau di pasar konvensional kan mereka tidak masalah karena selama ini memang sudah mereka jalani gitu kan. Jadi laku tidak laku, terus sekarang tidak laku masih bisa dijual besok begitu. Nah, kalau kalau di pasar digital memang untuk economic risk, itu performance risk, untuk personal risk itu memang sangat tinggi sekali. Karena apa? Mereka dituntut untuk menawarkan produk semenarik mungkin gitu kan, eye catching. Kalau misalnya produk yang ditawarkan tidak menarik konsumen, tidak akan laku, sehingga mereka membutuhkan apa ya, bahan-bahan untuk dilakukan promosi dengan cara yang mungkin semenarik mungkin, yaitu tadi dengan cara menggunakan reels, dengan menggunakan apa TikTok, dengan menggunakan snack video dan lain sebagainya, yang tentunya untuk menawarkan produk mereka. Dan distribution cost-nya untuk apa? Untuk distribusi, biaya distribusinya di sini kalau pasar konvensional memang sangat tinggi karena kan harus kan dikirim. Jadi mereka dari tempat misalnya distributornya atau bahkan mungkin dari perusahaan harus dikirim ke tempat lokasi yang harus mereka tuju, itu butuhkan biaya distribusi yang tidak sedikit. Kemudian nanti begitu sampai, mereka kan juga harus menyimpan juga kan. Nah, mereka harus menyimpan. Nah, disimpan ini kan mereka juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi juga, karena biaya penyimpanan itu hampir apa ya, hampir sama dengan biaya untuk pendistribusian. Karena apa, kalau misalnya nanti barangnya itu rusak, otomatis kan tidak laku dijual. Jangan kalau misalnya memang mereka terpaksa harus menjual, berarti kan apa? Dilakukan diskon besar-besaran tidak sesuai dengan produksi awal. Nah, ini sehingga distribution cost ini kalau kalau untuk pasar konvensional bisa dikatakan rendah, kalau pasar digital bisa dikatakan tinggi gitu ya. Kemudian untuk sales tax, pajak pajak penjualannya. Nah, kalau pasar konvensional tinggi. Kenapa? Karena kan di situ kan mereka ada tempat. Tempat itu berarti kan mereka harus menyewa tempat, kemudian harus ada penerangan, harus ada air, harus ada orang yang menjaga. Mereka kan butuh biaya untuk itu semua, sehingga pajaknya sangat tinggi sekali. Nah, kalau pasar digital rendah karena kan mereka kan hanya menggunakan kuota saja, atau bahkan mungkin mereka hanya sekali pasang iklan berapa biayanya seperti itu. Dan market cost, biaya pasarnya. Kalau pasar konvensional memang sangat rendah ya, karena kan mereka kan sudah jelas ada di lokasi situ ya, sesuai dengan yang mereka sewa. Meskipun sekarang juga hampir sebanding ya dengan biaya di pasar digital, karena kan sewa satu tempat itu sekarang juga bisa satu bulannya bisa sampai 30 sampai 50 juta per bulan untuk
sebuah usaha. Kalau di pasar digital kan memang dikatakan biaya pasarnya sangat tinggi karena apa? Mereka bisa bersaing dengan yang lainnya dan tentunya jangkauannya kan sangat luas sekali sehingga mereka membutuhkan biaya yang sangat tinggi sekali. Kemudian perbedaan ditinjau dari perspektif penjual. Kalau penjual ada di pasar digital ada produk non digital dan produk digital. Di faktornya ada marketing and advertising cost. Di sini biaya penjualan dan periklanan. Kalau pasar konvensional memang sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena kan mereka butuh tempat yang strategis, kemudian bagaimana mereka menawarkan produknya, kemudian bagaimana cara mereka mengiklankan produknya agar misalnya tempat ini didatangi oleh orang asal menarik mungkin mereka membuat iklan entah itu dengan cara memasang apa memasang baliho atau memasang leaflet-leaflet atau bahkan mungkin menyebar brosur dan lain sebagainya. Nah sehingga ini marketing and advertising cost-nya sangat tinggi sekali untuk pasar konvensional. Sedangkan untuk pasar digital baik produk non digital maupun produk digital itu rendah karena apa? Yaitu tadi mereka kan hanya ya saya yang penting cara mengiklankannya itu mereka membuat kemasan yang sangat menarik sekali, otomatis banyak orang yang akan tertarik begitu mereka scroll lihat cocok sesuai mereka akan membeli. Dan overhead cost, biaya overheadnya juga kalau yang konvensional sangat tinggi, kalau pasar digital rendah. Inventory cost, biaya persediaan ya, biaya persediaannya pasar konvensional sangat tinggi. Itu saya katakan tadi mereka harus menyediakan mungkin minimal gudang, gudang untuk menumpuk barang yang mereka miliki. Nah, gudang ini juga harus ada perawatannya, ada maintenance-nya. Karena apa? Barang yang ditumpuk di gudang itu bisa saja kendalanya ada rayap. Kemudian kalau misalnya di musim hujan nanti lembab akhirnya muncul jamur dan lain sebagainya. Nah, ini butuh inventory cost yang sangat tinggi sekali atau biaya biaya apa persediaan atau yang sangat tinggi sekali sehingga mereka benar-benar untuk menyediakan produk itu mereka sudah berpikir ulang bagaimana cara maintenance-nya itu tadi. Dan kalau yang non digital produk pasar digital itu juga sangat tinggi karena kan mereka juga minimal kan mereka juga apa ya menyediakan produknya yang ada gitu. Nah, kalau yang produk digital tidak karena apa? Mereka kan tinggal scroll-scroll yang ditawarkan oleh perusahaan seperti ini ada customer mereka tinggal nyampaikan ke pebisnis kemudian tinggal dikirim. Pokoknya yang penting biaya sama gitu kan. Biasanya seperti itu bisa dikatakan sebagai agen atau reseller karena mereka hanya menyampaikan calon apa keinginan konsumen kepada bisnis yang asli, kemudian nanti mereka mendapatkan fee dari penjualan tersebut. Kemudian production cost konvensional itu juga tinggi di pasar digital yang produk non digital juga sangat tinggi. Kalau yang produk digital rendah. Kemudian distribution cost kalau pasar konvensional bisa dikatakan rendah. Kenapa? Karena kan eh, orang kan datang ke tempat tersebut, mereka membeli cocok sesuai tinggal dibawa pulang. Nah, kalau yang pasar digital kan mereka harus apa ya mengirim misal gitu kan. Nah, ada biaya kirim, makanya kan ongkirnya gratis atau tidak. Nah, kadang-kadang jangan terjebak dengan gratis ongkir, karena biasanya itu sudah ada include di pembelian kita gratis ongkir itu. Karena produk itu sudah apa ya, sudah mereka perhitungkan dalam artian begini. Satu contoh eh, produk misalnya kemeja itu dari si pemilik bisnis konveksi ya itu harga paling tinggi itu sekitar 100.000 tergantung bahan corak dan model saya gitu ya paling paling banter 100.000 begitu mereka masuk ke toko itu bisa minimal 199.000 berarti minimal 200 kan. Nah 200 berarti bisa dikatakan berapa? 100% eh, biaya yang diambil oleh apa toko tersebut. Itu tujuannya untuk apa? Itu tadi untuk apa ya?
mengcover biaya-biaya yang lainnya. Karena kalau misalnya toko itu misalnya mereka harus bagaimana pengirimannya, membutuhkan berapa lama, kan mereka kan juga menghitungkan. Saya rasa ini pernah kalian pelajari di mata kuliah manajemen operasi ya, kan ada biaya pengiriman. Itu kan dihitungkan nanti sampainya kapan, sesuai dengan apa prediksi atau tidak. Kalau tidak berarti melesetnya berapa lama. Kalau misalnya udah ada melesetnya berapa lama, berarti kan ada hitungannya juga. Sehingga di situ nanti akan muncul harga harga pokok penjualan. Jadi makanya eh, harganya harus sekian yang ditetapkan dari si pemilik bisnis. Tetapi begitu sampai ke toko, sesuai biasanya apa? Eh, Ditentukan misalnya dari pemilik bisnis itu harga misalnya 200.000, minimal itu ada diskon 30% untuk toko yang bersangkutan. Sehingga harganya kan tidak sampai 200.000, tetapi dia akan menjual harga 200.000. Tapi itu ya itulah yang dikatakan dengan eh, biaya-biaya yang dimunculkan oleh suatu produk ya. Nah ini kalau perspektif penjual kan untuk pasar konvensional mereka no problem karena apa? Mereka datang ke tempatnya. Jadi mereka tidak merasa saya apa terbebani masalah biaya distribusi, tidak, karena saya datang ke situ kok. Jadi kan memang pertanyaan saya. Tetapi kalau dari segi marketing, advertising, overhead, inventory, production itu memang tinggi sekali karena kan memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah kalau digital itu saya semua sangat rendah sekali karena apa? Mereka kan tidak memikirkan pada saat mereka mendistribusikan, pada saat mereka memproduksi, karena semua sudah include. Jadi mereka hanya hanya apa ya, menawarkan produk, kemudian customer sesuai cocok, mereka tinggal ngomong ke pemilik bisnis, tinggal dikirim sesuai harga. Kalau misalnya COD ya berarti nanti pada saat barang itu sampai ke tempatnya dibayar, kemudian si apa si perantara ini langsung transfer sesuai dengan yang harga yang ditawarkan oleh pebisnis. Sehingga mereka tidak berpikir mengenai biaya marketing, biaya advertising, biaya overhead, kemudian biaya persediaan, biaya produksi dan biaya distribusi. Kalau konvensional masih berpikir. Kemudian kalau pasar digital yang produk non digital itu juga masih berpikir mengenai inventory cost, masalah production cost dan distribution cost. Kemudian barang digital. Nah, barang digital atau lebih disebut dengan digital goods, yaitu barang dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Contohnya seperti TV, tiket. Tiket itu kan kita kan juga kadang-kadang kita pengen banyak sekali kan penawaran, wah saya pengen melihat konser Westlife di Jakarta. Kita sekarang tidak harus, kalau dulu kan kita harus datang ke Jakarta atau mencari agen tiket terdekat yang menjual tiket tersebut dengan harga yang otomatis fantastik, lebih tinggi dibanding pada saat mungkin mereka datang ke sana langsung. Bahkan seminar-seminar yang diadakan sekarang pun juga hampir semacam itu. Kalau kita mau datang secara langsung di tempat, harganya hanya misalnya 100.000. Tetapi kalau kita pesan tempat itu bisa 125, tetapi dengan catatan mereka memberikan tawaran misalnya nanti bisa menghadirkan 2 atau 3 orang akan ada potongan. Tapi kalau dihitungkan sama dengan pada saat dia datang ke tempat langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya barang digital itu mereka hanya apa ya, hanya memberikan tawaran, memberikan gambaran ini loh yang mereka jual, mereka setuju terjadi transaksi, tidak setuju tidak masalah. Kemudian platform bisnis digital yang berbasis mobile apps, yaitu yang digunakan aktivitas bisnis seperti transaksi jual beli finansial dan lain sebagainya yang tentunya berbasis aplikasi. Ini biasanya menggunakan Android, iOS dan lain sebagainya. Uh, Contohnya apa di sini? Platform bisnis digital yang berbasis mobile apps, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Zalora, ada Bukalapak, ada Blibli dan lain sebagainya. Banyaklah yang ditawarkan saat ini yang tentunya banyak pilihan sesuai dengan kita. Nah, kadang-kadang ada yang percaya dengan Shopee. Shopee itu barangnya benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan pengirimannya cepat. Tapi ada juga yang mengatakan, ah enggak,
bagusan yang Lazada, bagusan yang Lazada, itu tadi kan tergantung masing-masing orangnya ya. Eh, Sehingga mereka sesuai dengan apa ya, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini saya contohkan mungkin tiga ya yang gambaran-gambarannya. Shopee. Shopee itu sejarah pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, eh, sebelum kita mengalami COVID. Nah, tahun 2015 Shopee itu diluncurkan serentak di 7 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tentunya segmennya yaitu sasaran pengguna Shopee yaitu kalangan muda. Karena kan di situ memang benar-benar menawarkan sesuai dengan apa yang diingini oleh para anak muda. Karena kan menawarkan banyak sekali ya di Shopee itu. Pokoknya kita mau cari pulsa ada di situ. Kita mau cari sepatu ada, mau cari laptop ada, mau cari buku ada, bahkan mau cari aksesoris, kemudian iya semuanya ada untuk mereka untuk menunjang penampilan mereka semua ada. Dan fitur layanan Shopee itu ada Shopee Marketplace, ada Shopee Pay, ada Shopee Food, ada Shopee Express, bahkan yang terakhir itu ada Shopee Pay Later. Sehingga dimudahkan gitu kan, dimudahkan pada saat kita membeli, kita belum ada uang, mereka menawarkan bisa dibayar sekian kali dengan cicilan ya begitu ya. Nah, ini pada 2015 memang masih 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 apa ya, masih jarang orang yang menggunakan Shopee karena mereka mengatakan saya harus kesulitan harus mendownload di aplikasinya, kemudian bagaimana nanti penawarannya kadang-kadang juga tidak sesuai dan sebagainya. Tapi seiring perkembangan teknologi digital seperti Shopee ini banyak diminati oleh kaum muda, apalagi dia kadang-kadang menawarkan ini ada modal awal untuk kita kalau kita mau mendownload si bank. Jadi ada kita diberi dana 200.000 tapi tujuannya untuk begitu kita nanti download si bank ini untuk kita melakukan pembelian di Shopee. Nah, semacam itu. Jadi banyak tawaran yang menjadikan masyarakat itu akhirnya apa? Merasa dipermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian Tokopedia sejarahnya dirintis pada 6 Februari 2009. Ini lebih awal dibanding Shopee tadi. Eh, dan resmi dirilis umumnya untuk umum pada tahun 2009, tepatnya 17 Agustus 2009. Dan model bisnisnya yaitu mall online yang tentunya mengusung model bisnis marketplace C2C atau consumer to consumer. Jadi di Tokopedia itu juga hampir sama dengan Shopee, menawarkan beberapa fitur yang mempermudah masyarakat di dalam mereka melakukan transaksi jual beli dan fitur dan layanannya yaitu menyediakan 21 kategori besar produk sistem pembayaran rekening bersama dan juga terdapat 5 metode pembayaran. Nah, kalau Shopee tadi kan mungkin hanya dua ya metode pembayarannya secara COD atau dibayar transfer. Nah, kalau di fitur Tokopedia ini ada 5 metode pembayaran. Nah, ya sesuai dengan yang diinginkan oleh eh, masyarakat. Saya ulang, Shopee tadi ada 3 ya, pay later. Jadi kita dengan cara dicicil, kemudian kita transfer dan kita bayar di tempat. Nah, kalau Tokopedia ada 5. Kemudian Bukalapak. Nah, Bukalapak ini dibuka tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta dan model bisnisnya itu merupakan marketplace C2C juga atau consumer to consumer yang tentunya dapat membeli dan menjual produk baik baru maupun bekas. Nah, bedanya Bukalapak dengan Tokopedia maupun Shopee itu di Bukalapak kita bisa mencari produk ataupun kita menjual produk baik baru maupun bekas. Nah, fitur layanannya ada fitur quick pay dan fasilitas UMKM. Nah, kalau Bukalapak ini mungkin lebih luas ya, bahkan di Bukalapak ini ada apa ya? Ada eh, properti, ada bisnis properti, ada bisnis elektronik yang lebih luas. Kemudian juga ada kendaraan baik roda 2, roda 4 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pasar digital model bisnis app.
Kemudian platform bisnis digital yang berbasis website, yaitu platform bisnis digital yang digunakan untuk aktivitas bisnis seperti transaksi jual beli, finansial dan lainnya, tetapi di sini berbasis website. Contohnya apa? Ada Amazon, ada Walmart, ada eBay, dan masih banyak lagi. Walmart, sejarahnya Walmart.com, yaitu website resmi dari perusahaan retail terbesar di Amerika, atau Walmart. Walmart.com ini dibentuk tahun 2014 dan untuk masuk ke dalam dunia online marketplace. Dan strategi bisnis, promosi maupun teknologi informasinya di situ menawarkan harga yang murah, kemudian garansi kepuasan pelanggan, waktu panjang, bisa everyday, low price. Jadi setiap saat itu harganya itu murah. Bahkan sering mengadakan diskon besar-besaran. Yang ini yang sekarang ditiru oleh Shopee, kemudian Lazada, kemudian Blibli dan lain sebagainya. Itu mereka juga meniru meniru Walmart ini. Mereka dengan mengadakan everyday low price, harga yang sangat rendah. Dan strategi barrier to entry. Mereka memiliki strategi yang apa ya, yang melingkupi mengenai produk mereka. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari Walmart ini, yaitu mereka memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelayanannya. Karena apa? Masih apa ya? Eh, Kelebihannya itu mungkin pelayanannya mudah, kemudian cepat, tetapi sayangnya apa? Banyak barang-barang yang sampai ke tempat kita itu kadang-kadang cacat atau rusak. Nah, ini yang menjadikan apa ya, salah satu kelebihan dan kekurangan dari Walmart.com ini tadi dalam dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Kemudian eBay.com. Sejarahnya itu diluncurkan tahun 95 dan diawali sebagai tempat untuk berdagang barang koleksi dan barang yang sulit ditemukan. Fitur layanan di sini ada eBay Pulse, ada penawaran mobile yang kuat, Best of eBay, dan memiliki fitur seperti di Amazon. Kelemahannya apa? Fitur yang diberikan belum maksimal, kemudian penggunaan yang membingungkan, dan juga tingginya tingkat penipuan. Nah, ini yang mungkin beberapa waktu lalu juga dialami oleh masyarakat kita ya, banyaknya penipuan pembelian secara digital, sehingga konsumen itu kadang-kadang sampai sekarang pun masih apa ya, masih trust-nya itu masih sangat kecil terhadap produk-produk digital. Nah, ini dilakukan oleh eBay karena kan mungkin eBay itu dia menyediakan hampir semua produk, gitu kan, semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka tidak berpikir mengenai apa ya, tidak berpikir mengenai image mereka, tidak berpikir mengenai apakah nanti itu akan apa ya, akan dijauhi konsumen atau tidak. Karena apa? Mereka berpikirnya hampir semua konsumen itu membutuhkan produknya kalau di eBay itu. Jadi mereka tidak berpikir, oh seandainya ada satu orang yang mungkin langsung meninggalkan eBay, tidak mau menggunakan eBay, ya mereka tidak masalah karena masih banyak orang yang mau menggunakan eBay ini. Dan kalau Amazon.com itu didirikan tahun 94 di Bellevue, Washington, itu sebagai pasar online untuk buku awalnya. Kemudian diperluas menjadi barang elektronik, perangkat lunak, kemudian video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Nah, memang Amazon itu memang dulu buku. Saya masih ingat pada saat saya harus mencari buku-buku referensi yang khususnya berbahasa asing, itu kita mencarinya melalui Amazon.com ini. Tapi sekarang ternyata seiring dengan perkembangan zaman, mereka tidak bisa bertahan sesuai dengan apa ya, moto mereka sendiri. Pada saat itu mereka memang benar-benar berkecimpung di dunia buku, tetapi ternyata karena buku sekarang juga jarang ya yang beli berupa buku fisik, karena kan sekarang kan e-book banyak sekali juga kan, sehingga Amazon sekarang berinovasi. Mereka mau selain buku, mereka menyediakan video game, menyediakan pakaian, menyediakan furniture, menyediakan makanan, minuman, dan sebagainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Fitur dan layanannya yaitu penjualan barang retail,
kemudian software, berbagai perangkat, kemudian konten digital, kemudian Amazon Game, Amazon Art. Keunggulan dan kelemahannya, bagian pemasaran, bagian operasional, dan bagian keuangan. Nah ini apa ya? Karena mereka berinovasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, otomatis mereka kan disesuaikan dengan biaya yang mereka keluarkan, sehingga bagian pemasaran, bagian operasional, bagian keuangan itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemasarannya mungkin masih masih apa ya, masih sistem eh, perpaduan antara konvensional dengan digital. Kemudian kalau operasional itu sama, dan keuangannya mungkin mereka juga karena mereka merasa produk mereka itu memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga mereka di Amazon ini tidak berlaku sistem COD, mereka berlakunya sistem transfer gitu. Kemudian kenapa harus belajar bisnis digital itu penting? Karena apa? Karena banyak aspek yang menjadikan pemahaman tentang bisnis digital itu sebagai elemen kunci dalam sukses di era digital yang terus berkembang. Eh, apa ya? Seperti saya katakan tadi, dunia ini kan mengalami uncertainty atau eh, masa VUCA ya, volatility, kemudian uncertainty, apa? Jadi mengalami ketidak apa ya, ketidakpastian yang sangat tinggi sekali, perubahan-perubahan yang sangat besar, bahkan disrupsi itu perkembangannya pesat. Bayangkan kita yang semula di era 1.0, kemudian timbul tuh jadi 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ini sudah 6.0, sebentar lagi mungkin 7.0. Nah, inilah yang menjadikan apa? Yang menjadikan kita pebisnis itu saya harus mengikuti perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi, karena semuanya itu mengalami ketidakpastian, baik baik apa, ekonomi, politik, budaya, kemudian apa yang melingkupi kita di pasar pun juga tidak mengalami ketidakpastian, tetapi yang pasti apa, perubahan teknologi, sehingga kita harus benar-benar bisa mempelajari teknologi tadi. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak ketinggalan. Satu contoh di dunia pendidikan saja. Dunia pendidikan kita masih tahun 2019 itu kita masih santai. Yang penting kita datang ke kampus sebagai dosen itu membawa laptop dan materi, kita colokkan, kita pasang di eh, proyektor, mahasiswa tinggal melihat sudah beres. Nah, begitu tahun 2019 kita mengalami pandemi COVID, ada perubahan penyampaian materi dalam kita melakukan perkuliahan. Pertama, memang mungkin orang merasa kesulitan karena apa? Biaya sangat tinggi sekali pada saat itu internet. Jika meskipun ada subsidi dari pemerintah, baik mahasiswa maupun dosen minimal semua 50.000, tapi kan 50.000 itu kan tidak bisa kita gunakan selama 1 bulan. 1 hari aja sudah habis gitu kan. Karena apa? 1 hari kan kita tidak kuliah cuma 1 mata kuliah, bisa 4 atau 5 mata kuliah. Kalau kita sebagai mahasiswa semester awal, semester menjelang akhir pun kita juga bisa 2 atau 3 mata kuliah. Belum nanti kalau kita mau browsing-browsing tugas-tugas dari dosen. Nah ini kan berarti dengan kita mendapatkan kuota dari pemerintah hanya 50.000 kan tidak cukup untuk 1 bulan. Sedangkan kita berkuliah. Nah, pemberian dari pemerintah ini dicukupkan harus selama 1 bulan. Setiap bulan kan pemberiannya. Yang waktu itu tahun 2019 masing-masing mendapatkan bantuan dari pemerintah pulsa sebesar 50.000, baik dosen maupun mahasiswa. Oh, itu harusnya ada. Nah, itu makanya itu di tahun 2019 pada kita mengalami pandemi COVID semacam itu. SMA pun, sekolah pun mendapatkan biaya biaya pulsa karena apa? Mereka kan juga kuliahnya, sekolahnya kan dari rumah kan. Nah ini semua, jadi dunia pendidikan waktu itu memang semua mendapatkan dana dari pemerintah. Kalau kalau mahasiswa 70, kalau mahasiswa 50, dosen juga 50. Kalau mahasiswa SD sampai SMA mungkin sekitar 25 atau 30.000 seperti semacam itu. Jadi inilah yang akhirnya apa? Kita perlu belajar apa, teknologi digital. Dan kenapa kita
belajar bisnis digital itu sangat penting. Nah, itu tadi karena kita harus memahami kira-kira itu elemen kuncinya seperti apa sih yang akhirnya menjadikan kita itu bisa sukses di era digital. Nah, ada beberapa faktor yang membuat bisnis digital itu bisa relevan dan vital untuk dipelajari dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama yaitu bisnis digital adalah tren masa depan yang tentunya terus berkembang. Pemahaman tentang bisnis digital itu menjadi penting karena apa? Karena eh, bisnis online dan teknologi digital itu merupakan tren masa depan yang terus berkembang, di mana perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor semakin mengintegrasikan aspek digital, eh, khususnya dalam operasional mereka, dan tanpa pemahaman tentang bisnis digital, individu ataupun perusahaan itu mungkin akan kesulitan atau bahkan mungkin tertinggal pada saat mereka melakukan persaingan di era yang serba terkait dengan teknologi. Kita saja juga seperti itu, dunia pendidikan memang apa ya, karena mungkin eh, di negara kita itu bisa dikatakan perkembangan pendidikannya itu memang terlambat, bisa dikatakan terlambat. Kenapa terlambat? Karena di negara tetangga kita yang merdekanya saja mungkin jauh di belakang kita aja mereka sudah bisa langsung mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan mereka itu eh, banyak saya meskipun ada beberapa mahasiswa yang tetap hadir ke kampus ya, tapi rata-rata mereka lebih suka melakukan secara online dari rumah. Karena apa? Mereka bisa apa menghemat waktu dalam artian begini. Kalau seandainya misalnya saya dalam sehari itu saya kuliah 2 atau 3 mata kuliah dengan mungkin waktu yang berturut-turut atau misalnya waktu pertama itu jam pertama dan kedua di pagi hari kemudian waktu yang ketiga di sore hari mereka bisa digunakan siangnya bisa gunakan mereka untuk melakukan usaha meskipun mereka juga di depan layar laptop. Tapi kalau kita di kampus kan kita kan ada waktu yang terbuang percuma kan menunggu antara jeda perkuliahan pertama dengan kedua saja kita sudah ada waktu yang terbuang. Apalagi kalau nanti yang ketiganya misalnya jaraknya seperti tadi sore hari atau mungkin malam hari, sehingga kan kita kan terbuang waktunya. Karena apa? Kalau kita mau pulang, misalnya rumahnya jauh, kita butuh jarak tempuh yang lumayan lama, nanti mau datang ke kampus lagi juga bisa terlambat. Akhirnya apa? Mau tidak mau kita berada di kampus, meskipun di kampus entah itu nanti mereka mau di perpustakaan atau di mana, tapi kan tetap tidak seefektif pada saat kita kalau melakukan perkuliahan secara online misalnya itu. Nah, iya kalau kalau online kan bisa kapan saja, apalagi kalau dengan sistem ada rekaman ya. Nah, nah, sama, dosen pun sama seperti itu. Dosen pun kalau misalnya di rumah juga kadang-kadang sudah males. Eh, semangat nih, ini sudah selesai materi yang sekarang. Nanti pulang langsung mau bikin materi yang untuk pertemuan berikutnya. Begitu sama di rumah juga males. Karena apa? Mungkin banyak yang kita kerjakan di rumah atau bahkan mungkin karena capek kita akhirnya istirahat semacam itu. Akhirnya apa? Baru nanti persiapannya menjelang hari perkuliahan dimulai, kita baru melakukan perkuliahan, membuat materi. Nah, mahasiswa kadang-kadang juga ada yang begitu, ada yang males kalau di rumah karena apa? Kita datang aja kadang-kadang kita tidak paham materi yang disampaikan, apalagi kita tidak datang. Nah, ini. Kalau 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 mata kuliahnya teori mungkin bisa kita baca, bisa kita pelajari, tetapi kalau kuliahnya kita yang berupa eksak yang harus berhitung, harus menggunakan apa ya motorik kita untuk benar-benar berpikir secara keras itu akan sangat sulit. Kita kadang-kadang melihat matematika ya, matematika itu kan dari kita SD sampai perguruan tinggi itu kan sama. Misalnya mungkin mungkin perbedaannya kalau SD itu kan paling hanya penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kemudian sudah ada sekarang sudah ada faktor ya, ada faktor, ada deret juga sudah mulai ada di SD, di SMP disamakan, kemudian di SMA ada tambah integral, diferensial dan sebagainya. Di perguruan juga sama, mulai dari kita berhitung pengurangan, perkalian, pembagian dan lain sebagainya sampai integral diferensial. Tetapi ternyata apa? Eh, Padahal sudah kita pelajari berapa lama itu, tapi tetap sulit karena apa? Karena
apa ya? Karena kita terbiasa memudahkan sesuatu, tidak mau berpikir secara langsung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Mereka biasa yaitu tadi tinggal terima, pelan sudah selesai. Nah, berbeda kalau kita, ayo kita mulai sekarang, ini saya kasih tugas, silakan kerjakan. Bisa silakan maju ke depan untuk mempresentasikan, tidak bisa tanyakan apa yang tidak dipahami. Nah, ini pun kadang-kadang di apa ya, di mahasiswa juga juga sulit untuk bertanya kira-kira saya mau tanya apa, kadang-kadang juga malu, kadang-kadang juga takut. Nah, ini yang makanya harus kita apa ya, kita hilangkan semua itu, kita harus belajar karena apa, inilah tren bisnis digital atau khususnya teknologi digital itu merupakan tren masa depan yang tentunya akan terus berkembang selamanya, tidak akan ada sama, mereka akan mengalami perubahan. Kemudian dua, meningkatkan peluang kerja dalam berbagai sektor. Dengan kemampuan dalam bisnis digital membuka peluang pintu kerja di berbagai sektor, dan tentunya perusahaan membutuhkan profesional yang memahami strategi pasar digital, e-commerce, dan analisis data untuk membantu mereka mencapai kesuksesan dalam dunia online. Khususnya apa ini, menciptakan peluang karir yang signifikan untuk individu yang memiliki pemahaman tentang bisnis digital. Sekarang hearing pun juga banyak melalui online ya, tidak seperti dulu mungkin kita mau cari di mana, enggak lihat di koran, enggak, sekarang secara online. Bahkan sekarang banyak yang dibutuhkan itu adalah seorang konten kreator. Nah, banyak yang dibutuhkan seorang konten kreator karena apa? Tujuan mereka kan yaitu tadi menciptakan sesuatu kreasi yang menawarkan produk mereka agar produk ini dilirik oleh konsumennya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan memulai bisnis dengan biaya rendah. Bisnis digital itu memberi peluang kepada pengusaha muda untuk memulai bisnis dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan model bisnis tradisional. Dengan hanya menggunakan platform online, individu dapat memulai membuka toko e-commerce, memasarkan produk mereka, dan juga mencapai pasar global tanpa harus menghadapi biaya overhead fisik yang sangat tinggi. Nah, karena apa, kan kita kan hanya melalui laptop atau HP kan. Nah, kalau bisnis tradisional atau konvensional kan kita harus menyediakan tempatnya, kita harus memikirkan layoutnya yang bagaimana agar eh, di agar menarik calon pembeli, kemudian letak kita juga harus yang strategis, mudah dijangkau oleh orang dan sebagainya. Nah, ini butuh biaya sangat banyak sekali, tapi dengan adanya bisnis itu rendah, hanya kita apa, butuh media yaitu laptop atau handphone dan kuota, itu saja, dan internet, sudah tiga itu saja yang mereka butuhkan. Mereka bisa melakukan penjualan, menawarkan produknya, bahkan bukan hanya di tingkat lokal tapi juga tingkat global. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Yaitu memahami bisnis itu memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional mereka dengan otomatisasi proses bisnis, analisis data yang cerdas, dan tentunya strategi pemasaran yang terukur. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, kemudian meningkatkan kinerja dan juga meraih pertumbuhan yang lebih besar. Nah, ini mereka sudah berbicara mengenai optimalisasi efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Kalau dengan mereka secara tradisional, berarti kan operasional itu kan sangat jelimet sekali. Mereka membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Bahkan mungkin mereka juga kadang-kadang kalau tidak sesuai atau tidak strategis tempatnya, mereka justru mengalami kebangkrutan atau tidak adanya pertumbuhan bisnisnya. Tapi dengan memahami bisnis digital, kalau kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita bisa menawarkan dengan eh, apa ya, konten-konten yang sangat menarik, semenarik mungkin, kita langsung booming kok. Meskipun kita mungkin awalnya kita hanya di like oleh konsumen saja, kalau kita like-nya mungkin melebihi target kita, itu kan otomatis kan kita kan sudah, oh ternyata produk saya sudah memang banyak yang suka, meskipun hanya like ya, tapi kan itu kan masukan buat kita. Tapi kalau ternyata yang like mungkin sedikit, berarti kan itu kita harus berinovasi, apa sih yang menjadikan mereka tidak mau menyukai produk kita. Mungkin cara kita menawarkannya yang salah, atau mungkin apa, eh, kurang menarik.
begitu, salah atau kurang menarik. Nah, ini makanya mengoptimalkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis itu menggunakan bisnis digital. Kemudian yang keunggulan bisnis digital, yaitu dengan pemanfaatan digital dalam dunia bisnis perusahaan dapat banyak keunggulan yang tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan yang belum memanfaatkan digitalisasi. Antara lain apa? Antara lain skalabilitas. Salah satu keunggulan utama bisnis digital yaitu kemampuan untuk berkembang dengan cepat tanpa perlu melakukan investasi fisik yang besar. Dengan teknologi digital, perusahaan dapat dengan mudah memperluas kapasitas mereka saat permintaan meningkat tanpa harus membangun pabrik atau cabang baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan skalabilitas semacam itu. Mereka tidak perlu melakukan investasi baik fisik maupun psikis gitu kan. Mereka menggunakan digital sudah langsung bisa meningkatkan produknya tanpa mereka harus membangun pabrik baru. Dan yang kedua yaitu akses global. Nah, bisnis digital itu dapat menjangkau pasar global tanpa terbatas oleh batasan geografis, demografis dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin juga iklim dan sebagainya, tidak ada batasannya sama sekali. Dan dengan beroperasi, karena apa? Mereka beroperasi secara online sehingga perusahaan dapat melayani pelanggan di berbagai negara yang hadir secara fisik di setiap pasar, yang tanpa perlu hadir secara fisik di setiap pasar, dan juga tentunya membuka peluang pertumbuhan produknya. Karena kan kalau secara online kan kapanpun dimanapun, meskipun ya mungkin resikonya kita kan kalau misalnya sudah global itu ya kita bisa melayani mungkin negara-negara yang mungkin perbedaan waktunya dengan kita sangat signifikan sekali. Kalau mungkin perbedaan cuma 1 jam 2 jam berarti kan masih lingkup di negara kita ya. Kalau sudah 5 jam 7 jam itu wah sudah benar-benar kita harus ekstra. Karena kan apa? Pada saat kita malam hari mereka pagi hari. Pada saat kita harusnya tidur mereka malah justru yang membeli, banyak pembeli yang seperti itu. Kita harus benar-benar ekstra menjaga hal seperti ini. Dan efisiensi operasional. Bisnis digital itu memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan biaya operasional dan tentunya ini dicapai melalui otomatisasi proses bisnis, kemudian penggunaan perangkat lunak yang efisien, juga pengurangan ketergantungan pada tenaga kerja manual. Nah, ini salah satu kelebihannya mereka tidak tergantung pada pekerja manual, tapi kekurangannya kadang-kadang tanpa kita menggunakan pekerja manual itu kadang-kadang kesalahannya kan juga tinggi. Karena apa? Meskipun mereka menggunakan teknologi ya, teknologi yang canggih, tapi human error kan masih ada karena kan itu kan manusia yang mengerjakan gitu. Nah, ini kita perlu adanya pertimbangan-pertimbangan khusus. Kemudian analisis data. Model bisnis digital itu memiliki keunggulan dalam mengumpulkan dan menganalisis data konsumen secara mendalam, dan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan, preferensi, tren pasar yang lebih baik, yang pada gilirannya itu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam pengembangan produk dan layanannya. Karena apa? Dengan semakin banyaknya orang yang melek produknya atau bahkan mungkin memberikan komentar mengenai produknya, kita bisa tahu, oh ternyata konsumen saya rata-rata itu mereka menginginkan seperti ini. Sehingga kita bisa segera melakukan inovasi produk. Nah, kalau dengan analisis data itu tujuannya seperti itu. Jadi seperti mahasiswa lah. Perguruan tinggi mereka menawarkan mudah, murah. Saya yakin pasti banyak orang yang minat masuk ke perguruan tinggi tersebut. Karena apa? Mudah, murah, lulus tepat waktu. Nah, dari situlah akhirnya apa? Bagaimana caranya si pemilik bisnis ini mengolah produk mereka menjadi tawaran yang sangat efisien sekali agar semakin banyak konsumen yang masuk. Nah, semakin banyak konsumen yang masuk, mereka semakin mudah untuk tanpa mereka melakukan biaya advertising atau biaya iklan, mereka sudah memiliki konsumen yang pasti, konsumen potensial yang tentunya akan mengkonsumsi produknya. Demikian juga
dunia pendidikan juga sama. Dunia pendidikan itu kalau sudah, apalagi kalau sudah mengatakan wah akreditasinya A, pasti orang akan berlomba-lomba masuk ke perguruan tinggi tersebut. Karena apa? Sudah mereka yakin begitu masuk ke situ pasti jaminannya bagus. Tidak ada yang tidak bagus, baik dari pelayanan maupun apapun yang mereka terima gitu kan. Bahkan termasuk pembiayaannya. Nah, ini analisis data itu semacam itu. Jadi mereka bisa mengetahui kira-kira konsumen yang potensial yang mana, yang kurang potensial yang mana, yang mungkin tidak sama sekali yang mana bisa mereka pilah-pilah, yang potensial mereka pupuk, mungkin mereka beri tawaran-tawaran yang lebih menarik lagi, yang kurang kurang potensial mereka berusaha meyakinkan, gitu kan. Tapi yang tidak potensial ya mereka tinggalkan karena apa? Justru orang yang seperti ini kan nanti akan menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Kemudian yang kelima, fleksibilitas. Nah, dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, bisnis digital itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Nah, mereka ini dapat mengubah strategi pemasaran, kemudian menyesuaikan produk ataupun layanan, merespon perubahan kondisi ekonomi dengan lebih fleksibel, dan juga tentunya memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam situasi yang dinamis. Nah, fleksibel sekali. Makanya kalau dengan digital kita bisa apa melakukan segala sesuatu dengan secara fleksibel, kenapa kita mempersulit diri gitu kan? Kita yang logis saja lah sekarang karena sesuai dengan keinginan konsumen tadi. Kalau konsumen itu menginginkan yang mungkin murah, mudah dan sebagainya, ya minimal kita memberikan standar lah, harga yang standar. Bukan murah itu tadi, tapi standar. Standar dalam artian apa? Oh berarti mereka sudah berpikir, oh iya memang memang untuk harga ini memang cocok, sesuai, gitu kan. Jadi dikatakan standar, bukan murah kan. Tapi dari situlah akhirnya apa? Timbul 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 pemikiran konsumen kalau benar-benar ini di sini tuh benar-benar murah, benar-benar sesuai dengan apa yang aku inginkan, benar-benar sesuai dengan apa ya kriteria yang benar-benar produk yang mungkin banyak diminati masyarakat yang seperti ini, karena kan mereka memberikan layanan yang mudah, murah, kemudian simple dan lain sebagainya tanpa kita sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini yang diinginkan oleh konsumen. Nah, hal seperti inilah yang tentunya membantu para seorang pebisnis itu bisa melakukan apa ya melakukan usahanya. Kiranya itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin dalam menyampaikan kurang berkenan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu di minggu yang berikutnya di materi yang berbeda. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Bu. Ji. Wis rampung barang. Gue berarti wis kerekam nang gone apa jenenge YouTube-nya mana? Stop, sebelah kanan. Stop recording.